Anjing husky ini lahir belum lama dan akan segera mati. Pada saat ini, pria itu kembali. Sangat tidak senang melihatnya. Dia mengatakan, anjing tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Ini adalah aturannya. Bahkan, selamatkan dia juga buat apa? Wilayah bersalju Alaska ini tidak membutuhkan orang lemah. Tapi wanita itu berkata, berilah kesempatan. Ia akan memberi Anda kehendak yang hidup. Benar saja, anjing itu selamat. Tapi kemudian, itu berubah menjadi mimpi buruk bagi pria itu lagi. Ia tidak pernah duduk diam. Selalu berlari bola-balik. Tidak bisa berhenti destruktif. Buat laki itu marah. Dia menguncinya, anjingnya. Tapi kemudian anjing menggali lubangnya biar bisa keluar. Bahkan lebih profesional dari tikus. Namun, wanita itu sangat memanjakan anjingnya. Besok, pria itu tidak tahan dengan husky ini lagi. Jadi berikan ia kepada orang lain. Sebelum berangkat, anjing itu memekik. Tidak berteriak. Hanya memohon dengan lembut. Namun pada akhirnya tetap dibawa pergi. Kurang dari 3 hari kemudian, anjing di kandangnya menggonggong dengan keras. Ternyata orang itu membawa anjing itu kembali kepadanya. Dan marahin. Anjing nakal ini. Saya balikin ke kamu. Anjing baru pulang. Langsung gigit sarung tangannya. Wanita bahagia tertawa. Tapi ekspresi pria itu dipenuhi dengan keputusasaan. Dia masukin anjing ke kandang lagi. Kasih batu di sekitar pagar. Kali ini tidak menggali lubang untuk keluar. Pada awalnya anjing-anjing lain mengikutinya dalam menggali lubang. Tapi lambat laun mereka semua menyerah. Menguap pendek menguap panjang. Kemudian mereka pergi tidur bersama. Hanya saja masih menggali tanpa henti. Dia menggali terus. Kali ini menggali lubang yang dalam dan panjang. Melalui pagar batu. Itu terbang seperti terbang di kaki gunung bersalju. Lihat tampilan ini. Lagi pula, apakah itu malaikat atau iblis? Pria itu membawa anjing-anjing itu keluar untuk bekerja. Ia bergegas tepat di tengah-tengah anjing. Membuat langkah kaki anjing menggaruk. Dia mengenalinya. Hampir gila. Lalu tiba-tiba ia bergegas menuju kawanan rusa di kejauhan. Keilahian anjing lain juga meningkat. Seluruh kelompok mengejar kawanan rusa. Tidak peduli apa dia memanggil mereka, dia tidak bisa menghentikan mereka. Akhirnya dia jatuh ke sungai. Dia sangat marah. Konsekuensinya sangat serius. Dia menguncinya di ruang alat. Awalnya sangat gelisah. Tapi tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Seperti pria primitif itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Berkat itu, ada peradaban manusia. Husky menangkat kepala lagi. Kemudian temukan celah menuju kebebasan. Wanita itu mendengar suara gemerincing di ruang perkakas. Kemudian lari untuk melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Karena saya melihat kepala anjing mencuat dari ventilasi. Anjing itu lari lagi ke kejauhan. Dia tahu dia perlu menemukan pria dalam hidupnya. Tapi satu-satunya tanggapan untuk itu adalah teriakan dan kutukannya. Dia memberikannya kepada orang-orang lagi. Kali ini butuh beberapa jam untuk sampai ke kota. Pemilik baru menguncinya. Tidak heran ia berlari kemana-mana dan tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Harus melakukan tindakan yang sangat gila. Pria itu tinggal beberapa lusin kilometer jauhnya. Aku mendengar gonggongan familiar itu lagi. Dia mengangkat kepalanya. Lalu dia melihatnya anjing berdiri di atas gunung menatap ke dia. Tentunya itu adalah iblis dalam hidupnya. Saat turun dari gunung, dia menemukan itu memiliki darah di tubuhnya. Ternyata itu kena pecahan kaca. Dia akan mengikatnya. Tapi tidak ada cara untuk mengikat. Bahkan melompat ke depan anjing-anjingnya. Kamu sangat pintar. Baru beberapa bulan minta jadi duta. Dia memeluknya. Kemudian turun ke baris terakhir. Mereka mulai berlari lagi. Dia secara bertahap menyadari kecepatannya terlalu cepat. Jadi dia meletakkannya di baris paling atas. Kemudian kembali ke baris atas lagi. Setelah sampai ke rumah, wanita itu berdiri menyaksikan anjing-anjing itu lari. Dia melihat anjing terkecil berlari di barisan depan. Ia telah menjadi pemimpin. Itu distigmatisasi oleh pemiliknya karena sakit. Kemudian karena kenakalannya, dia dibenci.
Namun pada akhirnya terbukti bukan anjing biasa. Ini adalah pemimpin yang pantas. Mulai dari itu, anjing ini punya nama. Nama dia adalah Togo. Cerita legenda Togo baru saja dimulai. Dia akan berjalan dalam cuaca minus 30 derajat. Melintasi zona badai terlarang Alaska. Untuk menyelamatkan sekelompok anak yang sakit. Kampung ini disebut Nome. Anak-anak di kota itu tiba-tiba terjangkit difteri. Untuk menyembuhkan penyakit ini, hanya satu serum tertentu yang dapat digunakan. Wali kota segera membuka rapat. Jika serum tidak tersedia dalam 1 minggu, anak-anak yang sakit akan sembuh cepat atau tambah buruk. Dia menyarankan untuk mengangkut serum dengan helikopter, yang merupakan cara tercepat. Tapi seseorang mengingatkan saya, akhir-akhir ini badai salju semakin kuat. Tidak ada helikopter yang bisa lepas landas dalam cuaca seperti ini. Usulannya dengan cepat diveto. Ketika teknologi modern tidak dapat digunakan, orang hanya memikirkan metode yang paling primitif. Mereka melihat pengemudi kereta luncur terbaik di kota. Namanya Sepp Pala tidak hanya memiliki pengalaman yang kaya. Dan dia juga memiliki anjing Togo dengan bakat kepemimpinan alami. Togo sekarang berusia 12 tahun. Dan Sepp Pala tidak lagi muda. Dia tidak langsung setuju. Katakan saja badai salju ini tidak seperti badai salju biasa. Sesampainya di rumah, ia baru saja mengasah skateboardnya. Baru saja memberitahu istri saya isi pertemuan hari ini. Dia bertekad untuk tidak membiarkan dia dan Togo mengambil risiko. Tapi ketika wali kota samperin ke rumah, meminta mereka untuk menyelamatkan anak-anak. Kemudian kata penolakan tidak bisa keluar dari mulutnya. Sepp Pala tidak tahan melihat anak-anak mati. Akhirnya dia memutuskan untuk membawa Togo bersamanya dan berangkat. Sebelum pergi, sang istri duduk dan berkata kepada Togo, "Bawa suamiku kembali, kamu juga harus kembali dengan selamat." Kembali ke kamarnya, dia terisak. Di sepanjang jalan kota, semua penduduk kota pergi untuk melihat mereka pergi. Mendorong mereka. Karena mereka semua tahu ini adalah ekspedisi heroik. Sepanjang jalan akan sangat sulit. Jika ada masalah apa, mereka akan tidak bisa kembali lagi. Tantangan pertama adalah gunung yang tinggi. Kemiringan lereng gunung ini mencapai 45 derajat. Siluet anjing-anjing kecil itu bergegas ke depan. Menyeret pria dengan kereta luncur di belakang. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Kecepatan saat turun gunung benar-benar terlalu cepat. Angin dan salju menghalangi Sepp Pala untuk membuka matanya. Dia tidak bisa melihat jalan di depan, tapi Togo bisa. Di bawah adalah jurang yang dalam 10.000 kaki, dia mencoba menghentikan. Sepp Pala juga memperhatikan, dia melompat turun untuk menghentikannya. Tapi ditarik kembali. Pada saat kritis, kait besinya mengenai es. Berkat itu, dia lolos, tetapi Togo terluka. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk tidak pergi dengan cara lama, tetapi langsung ikuti selat yang baru membeku, yang belum stabil. Ini dapat menghemat separuh waktu. Togo memimpin kelompok untuk bergegas maju. Permukaan es di sekitarnya tampak retakan panjang, jika dijatuhkan. Manusia maupun anjing tentu tidak bisa hidup. Untungnya, mereka berhasil melewatinya. Mereka menyeberangi selat maut. Dan dapatkan serumnya. Dini hari berikutnya, Sepp Pala mengambil serum dalam perjalanan kembali. Kali ini dia masih memilih untuk melewati selat yang itu. Karena dia ingin mengembalikan serum dengan cepat. Tapi kali ini ada angin kencang, dan esnya retak. Anjing-anjing melompati gunung es. Pantai itu tepat di depan. Namun, kesulitan tetap tidak membiarkan mereka pergi. Meski jaraknya hanya sebentar dari bibir pantai, namun tetap saja fatal. Mereka tidak bisa melompat ke darat. Dia memarkir kereta luncurnya di atas es. Lalu peluk Togo dan minta maaf. Kemudian dia melemparkannya ke arah pantai. Togo telah sampai ke darat. Dia bermaksud menggunakan kekuatan Togo sendiri untuk menarik gunung es di dekat pantai. Tuhan, jangan lakukan itu. Anjing Anda akan jatuh ke laut atau mati. Dia melemparkan Togo ke arah pantai. Togo berhasil naiknya. Tak disangka Sepp Pala menggunakan kekuatan Togo sendiri. Seret seluruh balok es ke pantai. Ya ampun. Jangan seperti itu. Anjingmu akan jatuh ke laut. Atau mati karena kelelahan. Togo berjuang dengan sekuat tenaga. Sangat lelah sehingga menjulurkan lidahnya. Napas cepat.
Benar-benar lupa bahwa dia tidak muda lagi. Gunung es perlahan melayang ke pantai. Seppala dan anjing memanfaatkan kesempatan. Dapatkan momentum. Akhirnya berhasil melompat ke darat. Di sebuah pos terdepan. Seorang wanita kulit merah memeluk Togo dan menangis. Dia bilang anjingnya sekarat. Seppala memeluk Togo di kereta luncur. Biarkan istirahat. Tapi Togo yang sombong melompat turun. Dan lari ke paling depan lagi. Seppala juga gak ada pilihan lain. Biarkan Togo terus memimpin. Sekali lagi mereka melintasi gunung yang tinggi. Seberangi gletser. Tiba-tiba badai salju muncul. Dalam sekejap mata, semuanya menjadi putih. Seppala maju ke depan. Beritahu Togo. Maafkan saya. Aku tidak bisa membantumu lagi. Mataku tak lagi bisa melihat. Tolong bimbing kami pulang. Hanya kamu nak yang bisa melakukan ini. Ini semakin gelap. Badai salju juga semakin kuat. Seppala tidak bisa menahannya lagi. Dan pingsan di kereta luncur. Saat dia bangun. Kemudian anjing-anjing itu berhenti. Dia diam-diam berteriak. Terhuyung-huyung berlari ke depan. Beritahu Togo. Kita tidak bisa berhenti. Kita akan mati. Tapi Togo kelelahan. Bahkan sesak nafas. Pada saat ini ada cahaya dan suara. Ternyata Togo membawa mereka ke pos terdepan. Serum diserahkan kepada orang lain dan melanjutkan perjalanannya. Akhirnya berhasil sampai ke kota tepat waktu. Anak-anak diselamatkan. Beberapa hari kemudian, Seppala membawa Togo pulang. Setiap hari ada di sisinya. Satu demi satu, warga kota mengucapkan selamat tinggal kepada Togo. Barisan orang yang ramai. Sampai malam baru selesai. Seorang gadis kecil bertanya pada Seppala. Akankah Togo mati? Sekarang Seppala benar-benar rusak. Ia langsung berlari keluar rumah. Istrinya bergegas mengejarnya, dan Seppala berdiri di salju untuk waktu yang lama, menyalahkan dirinya sendiri. Tapi tak disangka, Togo dengan ulet akan bertahan. Meskipun cacat di satu kaki. Tapi setidaknya Togo masih hidup. Seppala memutuskan untuk membiarkan Togo berhenti. Suatu hari, dia pergi bekerja. Tinggalkan Togo di rumah. Waktu seperti kembali 12 tahun yang lalu. Berapa kali Anda mengunci saya? Saya melarikan diri berkali-kali. Togo keluar rumah. Terlepas dari segalanya, mengejar Seppala. Meski kakinya lumpuh satu. Tapi tetap tidak mempengaruhi kecepatannya. Sama seperti 12 tahun yang lalu. Ekor melambai. 4 kaki fleksibel. Sekilas satu mata, mabuk seumur hidup. Ia menghabiskan seluruh hidupnya mengejar Anda. Togo kemudian meninggal. Seppala juga sudah tua. Kapan saja. Di wilayah bersalju Alaska. Dia juga melihat sekilas sosok Togo. Dia berkata, jika Anda memiliki anjing yang setia, ini akan mengikuti Anda seumur hidup. Bahkan anjing itu mati. Tapi citranya selamanya terpatri di hatimu. Ini adalah kisah nyata. Terjadi di Alaska pada tahun 1925. Ada 20 tim yang terlibat dalam transportasi serum itu. 19 tim berlari rata-rata 50 km. Tim lain berlari sejauh 425 km. Itu adalah tim Togo. Jika Anda cukup beruntung memiliki anjing yang setia, tolong jangan pernah membuangnya. Mungkin anjing tidak bisa bersamamu sepanjang hidupmu. Tapi dia akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan Anda. Silakan suka dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.